Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Resmi Adi Armando dan Abu Janda dan Grace Natali begitu resmi dilaporkan oleh 40 ormas. Wih. Ini langkah hukum begitu kan ya. Bahwa langkah hukum ini sangat menarik begitu, dan bahkan saya sangat setuju sekali begitu untuk melaporkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa umat beragama sudah sudah action, sudah turun gunung begitu untuk melaporkan 3 orang tersebut. Ada hal yang menarik begitu dalam pelaporan ini. Kenapa Adi Armando sampai sekarang tidak minta maaf? Padahal sudah terbuka, tabayun sudah terbuka dan sebagainya begitu kan ya. Terus kemudian kenapa Ade Armando berbelit-belit dan sebagainya begitu. Dan bahkan Ade Armando mengatakan kalau memang saya ditanyakan siapa penyebar pertama dan siapa yang mengide pertama, saya akan jelaskan. Ya, kabarnya begitu. Nah, ini langkah yang bagus. Ya, menantang dari apa yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando. Yang dari ormas 40 ormas yang tergabung ya dalam pelaporan ini, saya kira ini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya begitu kepada Pak JK yang kemudian sebagai juru perdamaian, sebagai tokoh nasional dan bahkan magnet Pak JK itu sangat luar biasa. Ketika ini sudah resmi dilaporkan begitu, maka apa tindak selanjutnya? Jangan-jangan ada yang membackingi. Coba kita dengarkan terlebih dahulu seperti ini. Dada dulu ke kamera. Bang, sini dulu bang, stop dulu bang. Bang, bentar bang. Udah? Oke. Oke, Bang. Baik. Ya, terima kasih kepada seluruh media. Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama, datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE, 282 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Wih, ya, apakah ini akan berlapis? bakal memakai baju oranye dong. Nah, inilah yang kemudian banyak kalau sekarang ini masih lolos, seperti Sylvester lolos, Ade Armando beberapa tahun yang lalu begitu kan, kabarnya sudah jadi tersangka, masih lolos dan sebagainya. Apakah sekarang masih lolos dengan laporan dengan laporan 40 ormas yang tergabung 40 ormas ini? Saya kira Ade Armando, Grace Natali, ya, terus kemudian Abu Janda, saya yakin dan seyakin-yakinnya itu bebas. Kok bisa Bang mengatakan Anda bebas? Ya, siapa dulu di balik ini semua? Kalau termol-termol itu, ya, saya garis bawahi, kalau termol-termol itu, kalau masalah laporan seperti ini sudah biasa mereka, ya. Artinya apa? Artinya ada orang-orang kuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah akan menunjukkan hukum sebagai taringnya? Akan menunjukkan taringnya begitu kan di khalayak umum? Atau hukum itu aja begitu? Inilah PR kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau Ade Armando, Abu Janda dan kemudian Grace Natali begitu bisa diproses secara hukum dan kemudian jadi tersangka misalnya begitu, saya meyakini betul bahwa ya hukum di era Presiden Prabowo Subianto benar-benar ditegakkan. Begitu pula sebaliknya. Aduh, itulah kita lihat ya. Jadi saya kira gampang untuk memilah sekarang ini ya. Hukum seperti apa di Presiden Prabowo Subianto? Menangkap Sylvester aja nggak bisa kok begitu kan?
Apa yang mau diharapkan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kalau sudah seperti itu? Nah, ini yang kita lihat hari ini. Apakah pelaporan ini sudah jelas ya, pelaporan soal undang-undang ITE dan sebagainya, atau bagaimana? Kita tunggu saja begitu kan. Yang berwenang pihak memberikan atau menjadikan tersangka itu kan adalah pihak pihak orang-orang tertentu dan bisa dibuktikan begitu kan ya. Coba kita lanjutkan lagi seperti ini. Dan pasal 243 dan 247 KUHP. Itu yang hari ini akan kami laporkan, karena itu jelas kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen. Padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK. Sekian. Nanti setelah itu. Setelah laporan selesai. Permadi Arya dan Grace Natali. Nanti setelahnya kita akan sampaikan secara detail. Oke. Nah, itulah yang kemudian ya dilaporkan, Grace Natali, Abu Janda, dan Ade Armando. Nah, ketika 3 orang ini dianggap memframing bagaimana soal kegaduhan ya, tuduhan dan penistaan agama begitu kan ya, soal dugaan ya penistaan agama kepada Pak JK. Hasil framing-framing seperti inilah yang kemudian masyarakat Indonesia bisa melihat secara jelas dan secara kasat mata. Apa yang disampaikan Ade Armando dalam beberapa podcast itu adalah menegaskan bagaimana pola Pak JK begitu kan ya, seolah-olah, maaf saya garis bawahi, seolah-olah framing tersebut begitu kan ya, menegaskan bahwa Pak JK itu adalah penistaan agama. Padahal kita tahu begitu secara utuh seharusnya Ade Armando ya dengan kawan-kawan mereka melihat secara utuhnya itu selesai. Dan bahkan ya kader yang melaporkan di situ nampaknya ada pola-pola terstruktur. Ya ada yang mengedit misalnya begitu kan. Ada yang memposting, ada yang membuat konten, ada yang memposting, ada yang menyebarkan, dan ada yang mensomasi, dan bahkan ada yang melaporkan. Karena ini adalah merupakan menurunkan citra ya, harkat dan martabat seorang Pak JK sebagai tokoh nasional. Orang-orang yang melaporkan itu seharusnya dilaporkan balik begitu kan. Kenapa? Bisa dilihat dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan. Selesai kan? Padahal Pak JK itu sudah terbuka loh kepada siapapun begitu kan untuk menunjukkan apa yang kemudian ya yang menjadi perdamaian pada waktu itu begitu. Tapi kan mereka tidak seperti itu begitu. Artinya tidak melihat secara utuh dalam konten-konten yang ada, dan ini menjadi spekulasi besar pada akhirnya. Kalau sudah dilaporkan seperti ini kan bisa mengganggu pada stabilitas Presiden Prabowo Subianto. Yang dikritik kan pasti Prabowo, kan itu logikanya. Nah, isi laporan terkait dengan dugaan penghasutan dan provokasi serta framing di media sosial soal ceramah wakil kepala presiden ya, yakni Pak JK begitu kan ya. Tindakan tersebut yang mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ya ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang TE serta pasal 243 dan 247 KUHP begitu kan ya, KUHP. Nah, dikhawatirkan dalam konten itu yang dibuat bisa berpotensi mengganggu kerukunan antar beragama. Karena yang saya lihat dan saya pahami begitu, dari sekian banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang non-muslim begitu kan ya, memberikan kesaksian di depan Pak JK, berdatangan ramai-ramai ya ketemu dengan Pak JK, itu tidak ada unsur pidana. Karena Pak JK itu langsung melanjutkan. Ya, dalam secara utuh dikatakan bahwa ya Pak JK mengatakan bahwa tidak ada agama apapun, alasan agama apapun memerangi musuh itu begitu kan masuk surga. Tidak ada begitu. Mana agama mana lagi kata Pak JK begitu. Nah, inilah yang kemudian dipotong-potong di framing sana sini begitu. Saya melihat dari sejak awal bahwa wah, jangan-jangan kenapa kok Ade Armando ini mempertegas seolah-olah hal-hal seperti ini framingnya begitu kan ya,
dugaannya begitu kan menistakan agama begitu kan. Ini sudah dilaporkan. Ini lagi Ade Armando dan Permadi Arya dilaporkan ke polisi buntut unggahan video Pak JK. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka itu akan ditindak? Pertanyaannya, kalau benar-benar ditindak berarti hukum itu di Indonesia benar-benar ditegakkan. Ya, setidaknya diperiksa mereka begitu, diminta klarifikasi. Setidaknya dia minta maaf kan begitu kan kepada khalayak umum. Selesaikan. Tadi pengacaranya sudah mencari begitu siapa pembuat video ya atau yang mengedit pertama kali itu begitu. Nah, ini harus dikejar. Pihak kepolisian dan penegakan hukum saya kira sudah canggih. Ya, sayang kalau ini tidak dilanjutkan begitu. Kenapa? Karena kita tahu negara kita itu sudah dibuat gaduh sana sini ya, apakah hanya minta maaf selesai dan sebagainya. Kan itu logikanya. Minta maaf selesai tapi kan hukum tetap diproses secara hukum kan itu. Ini kan menandakan bahwa negara kita sampai hari ini begitu kan ya masih disuguhi dengan hal-hal yang kemudian seperti ini begitu kan, hal-hal yang kemudian itu aja dan sebagainya. Artinya tetap hukum itu menurut saya pribadi ditegakkan begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Wah, kalau ini berat bro, sebab umat beragama sudah terusik dengan perilaku manusia, pemecah belah bangsa, negara dan umat beragama. Tapi kita lihat saja kelompok-kelompok mereka masih ada yang mendukung begini. Coba kita lihat saja dulu. Buniyani potong video edit lagi dengan hilangkan kata pakai, lalu Ahok tetap masuk di penjara. Ade potong video apakah ada edit hilang atau tambahan kata, lalu apakah JK akan tetap masuk penjara karena bawa agama lain. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang pro dan kontra begitu. Yang bisa ya dibuktikan itu nanti di pengadilan begitu. Karena pihak kepolisian kan sudah jelas begitu kan. Pihak kepolisian sudah canggih begitu kan. Saya kira bisa begitu kan untuk ditelusuri siapa mereka. Banyak dong, ngeri-ngeri sedap. Juga kita apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa dalam beberapa YouTube begitu kan ya, melihat bahwa ini harus dilaporkan ya biar menjadi efek jera kepada siapapun di situ begitu. Ini salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh 40 ormas ya Islam yang tergabung. Maka kami juga meminta kepada kepolisian untuk sekiranya itu segera bisa dihentikan. Mungkin itu ditambahkan oleh rekan juru bicara yang lain. Ada kawan kami Pak Gurun, ya, nanti ada ditambah lagi dengan yang lain. Ya, baik. Saya Gurun Ari Sastra, termasuk pelapor dalam hal ini, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Islam berserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi-organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur, Ade Armando, lalu Permadi Arya dan juga Grace Natali. Ade Armando yang telah memposting video penggalan yaitu di Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu Grace Natali memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026. Ada narasi-narasi yang dibangun yang dimana ada video yang tidak utuh yang disampaikan pada publik. Ya, ini video penggalan dan dibangun narasi-narasi yang mengarah kepada perspektif atau konklusi yang tidak utuh di dalam masyarakat. Yang dimana di situ mereka memframing bahwa Pak JK dalam ceramah videonya adalah dituduh terkait dengan pembahasan ajaran agama Kristen terkait dengan Syahid. Nah, itu sudah jelas begitu kan ya, resmi sudah dilaporkan. Dan sekarang adalah PR-nya adalah apakah pihak kepolisian ya akan menindaklanjuti ini atau jangan-jangan hilang di telan bumi. Misalnya begitu kan ya, misalnya. Ya kita tunggu saja begitu prosesnya karena kita tahu reaksi masyarakat Islam ini sudah marah ya kepada Ade Armando begitu. Karena sering Ade Armando ini membahas soal isu-isu agama. Saya merasa yakin bahwa dalam kasus ini Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natali akan dapat masuk ke penjara dan kita penjarakan.
Kenapa? Bayangkan mereka telah memutar balik fakta, memframing ceramah Pak Yusuf Kalla, padahal substansi ceramah itu ketika beliau sampaikan kepada masyarakat Maluku dan Poso pada saat konflik itu memberikan kedamaian. 3 tahun tidak selesai, tapi dengan Pak JK turun, hampir lebih dari 5.000 korban pertikaian antar saudara di Ambon dan Poso. Itu dengan omongan Pak JK seperti itu mampu mendamaikan. Tetapi kemudian oleh Ade Armando dan kawan-kawan, omongan yang mendamaikan itu di framing sedemikian rupa malah bisa jadi pertikaian baru. Nah, itu yang tidak kita inginkan, dan oleh karenanya dengan bukti-bukti yang sangat kuat kami meyakini bahwa ketiga orang itu akan dapat masuk penjara. Terima kasih. Dari Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan, kami dari LBH PP Muhammadiyah menjadi bagian dari aliansi 40 ormas besar. Memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin, bahwa ormas Islam juga harus terlibat dalam persoalan ini karena ini sudah menyinggung-nyinggung soal keyakinan beragama. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini sudah sangat rukun, ya, keberagamannya sudah sangat rukun agamanya. Tiba-tiba muncullah ada suatu omongan-omongan yang memancing kegaduhan. Kalau saja Ade Armando, kemudian Permadi Arya dan Grace Natali tidak menyinggung soal yang sangat sensitif ini, saya kira Indonesia akan tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Maka oleh karenanya, sebagaimana pesan dari pimpinan kami dari masing-masing ormas Islam, agar hal ini bisa diselesaikan secara hukum, tidak kemudian menjadi suatu isu yang tidak menyejukkan bagi bangsa kita, sehingga kami berharap agar laporan ini bisa ditangani secara profesional, secara transparan, dan jangan melihat siapa di balik siapa. Walaupun kami mendengar bahwa isu ini sengaja dilontarkan karena Pak JK sebelumnya pernah menyinggung-nyinggung soal ijazah milik Jokowi, sehingga ini membuat kelompok-kelompok mereka menjadi kelabakan, sehingga dicari-carilah seolah-olah ini ada sesuatu yang kemudian berkaitan dengan masalah penistaan agama. Jadi oleh karenanya kami dalam waktu dekat kami juga akan mempersiapkan saksi-saksi dan juga saksi ahli, dan kita tunggu dalam beberapa hari ke depan agar kami bisa memberikan keterangan yang utuh terhadap persoalan ini. Yang jelas kami sudah memberikan bukti-bukti, video-video, rekaman-rekaman, screenshot dan yang lainnya, dan kami yakin dalam isu ini Ade Armando akan bisa dijadikan tersangka kembali dan bisa dipenjara, sebagaimana harapan kita semua agar kegaduhan ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan kita yakini bahwa Ade Armando kemudian Abu Jandal lah biang kegaduhan di negara kita ini, dan ini harus dituntaskan dan harus diselesaikan secara hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Misalnya apa aja, Pak? Yang dilaporkan ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 48 ayat 1 ya. Ayat 28 ayat 32 ayat 1, junto pasal 48 ayat 1, dan pasal 247 KUHP, junto pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 ya. Nah, gitu. Intinya adalah tindak pidana penghasutan yang dilakukan dengan media elektronik, provokasi penghasutan yang dilakukan dengan media elektronik, framing digitalisasi ya. Mungkin boleh? ini apa lagi, Pak? Jadi gini, sebentar Pak. Jadi gini, terkait dunia digital, kita tahu sama-sama tahu semua, kalau informasi itu tersebar dengan cara yang tidak utuh, kita bisa bilang masyarakat itu akan melihatnya juga tidak utuh. Makanya harapannya untuk masyarakat mungkin yang baru melihat videonya setengah, yang diposting oleh Ade Armando ataupun Cokro TV. Nah itu harapannya masyarakat bisa melihat video yang lebih banyaknya, karena
Karena di situ juga Pak JK menjelaskan bahwa itu adalah cerita yang memang Pak JK ceritakan, dalam arti setelah itu ada cerita dari Pak JK yang menyampaikan bahwa saya datang ke sana, saya ketemu sama mereka dan saya sampaikan sama mereka bahwa mereka ini masuk neraka. Jadi bukan syahid, tapi itu cerita di depannya, dan yang diambil oleh Cokro TV ataupun Ade Armando hanya cerita yang di depan tanpa cerita yang di belakangnya. Jadi hanya diambil di depannya aja. Ya. Jadi kami perlu tegaskan bahwa pelaporan ini dalam rangka yaitu penegakan atas keadilan dan kebenaran, yang dimana adanya video potongan dan dilakukan framing yang dipersepsikan narasinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada video ceramah yang utuh itu. Nah, ini yang kami lakukan. Artinya ada narasi, ada penggalan video, lalu dibangun narasi. Padahal pernyataan Pak JK itu tidak membahas terkait ajaran agama Kristen, melainkan psikologis yang dikhawatirkan di masyarakat yang timbul terkait cara berpikir mati syahid. Bahwa Pak JK menegaskan di situ bahwa kalian semua masuk neraka kalau saling membunuh, tidak masuk surga. Tidak ada itu. Tunjukkan ke saya ajaran ayat mana dalam agama Islam dan agama Kristen. Loh, ini pernyataan ini tidak utuh, tidak masuk. Kenapa tidak dipublikasi oleh 3 terlapor ini? Maka sebab ini berpotensi terjadi provokasi hasutan. Dugaan ini yang kami khawatirkan. Nah, artinya ini yang kami tegaskan ya, gitu loh. Cukup ya, tambahan ya, tambahan prima DMI, cukup prima DMI. Nah, buktinya itu Dalam bentuk flash disk ya. dalam bentuk flash disk dan dalam bentuk tertulis sudah kita lampirkan dalam laporan, sudah kita serahkan ke penerima laporan. Mungkin bisa diklarifikasi, ditanyakan nanti kepada pihak kepolisian ya yang menerima. Tambahan nanti Ade Armando itu yang di dia yang Cokro itu. Betul. Lalu Betul. Satali yang di Facebook. Betul, sama Instagram. Ada Permadi Arya di Instagram. Instagram dan Instagram. Facebook itu sama Ya, karena itu kan connecting. source-nya connect gitu. Iya, gitu ya. Singkat ya, Bang. Singkat. Terima kasih Dari ya. Prima DMI, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap institusi kepolisian karena dari siang tadi sampai malam hari ini semuanya berjalan relatif lancar dan tentu ini akan kita kawal semuanya. LP-nya sudah diterima tadi dan kita optimis apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa Ade Armando, kemudian Abu Janda atau Permadi Arya dan Grace Natali akan segera untuk diproses secara hukum. Saya kira itu saja. Makasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dan menyenangkan. Top. Tadi namanya siapa Bang? Afandi Ismail dari Sekjen Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Oh ya, terus yang tadi yang speaking yang pertama Pak siapa? Yang pertama yang Saiful ya? Terus Saya Sami Hilabi dari Ketua Umum Pemuda Al-Irsyad. oh iya. Bisa ditambahkan lagi kapan? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan laporan ini Bang? Boleh. Iya. Apa ini? Iya. Ada yang mau ditanya apa enggak? Iya. Mendingan tanya. Iya, Bang. Selanjutnya ini apa sih Bang tuh tujuan ini Bang? Pegang aja. Ya. Bang, tujuan menimbulkan kemarahan ya Bang? Keresahan, lebih ke keresahan. Ini bentuk nyatanya apa sih Bang? Kok bisa sampai menimbulkan keresahan itu? Antum jawab, anak jawab. Jadi bentuk nyata yang bisa menimbulkan keresahan adalah karena framing tentang
misinformasi yang disampaikan bahwa Pak JK ini menafsirkan agama Kristen. Padahal notabene dari video yang lengkapnya Pak JK itu tidak menyampaikan hal itu. Di ujung video pun Pak JK sampaikan bahwa semua cerita yang disampaikan di awal itu tidak seperti apa yang dipotong itu, yang video yang dibagikan di saat dipotong. Nah, kenapa bisa menjadi keresahan masyarakat? Yang pasti ini ada indikasi untuk polarisasi agama yang memang kita tak sama-sama tahu bahwa Indonesia itu sudah selesai dengan hal itu. Bahwa Indonesia sudah selesai tentang permasalahan kerukunan beragama, dan kita alhamdulillah sudah berapa tahun tidak ada permasalahan konflik agama, dan ini sekarang ada upaya dari mungkin oknum-oknum yang kita nggak tahu siapa berusaha untuk membuka lagi luka masa lalu gitu loh, dengan cara-cara seperti ini, melakukan fitnah, melakukan selain fitnah melakukan ini penyampaian-penyampaian yang distorsi, ceritanya tidak sesuai dengan apa yang ada, gitu loh. Itu yang menjadi perhatian kita ya di situ. Saya tambahkan ya, singkat saja. Jadi sangat tidak mungkin, dan saya kira bahwa keyakinan ini bukan hanya dari kami ya, saya dari DMI, kemudian rekan saya ini dari Al-Qur'an. Nggak mungkin seorang Yusuf Kala yang track recordnya sudah diketahui oleh publik ya, tapi juga saudara-saudara kita yang Kristiani khususnya, beliau ini adalah tokoh perdamaian ya, itu tegas, itu jelas sejarahnya. Beda kalau ceritanya dengan Abu Janda atau dengan Permadi Arya atau dengan Grace Natali ya kan, atau pihak-pihak yang juga terlibat dalam framing orang-orang ini. Pak JK ini mulai dari konflik Poso, konflik Ambon ya kan, bahkan perdamaian di Helsinki itu beliau terlibat ya kan, dan sekarang sebagai tokoh masjid, ketua Dewan Masjid Indonesia, nggak mungkin ya kan beliau kemudian berniat untuk memecah belah umat. Nah, ini yang menjadi keyakinan kami dan faktanya jelas. Nah, sehingga kami menduga dengan kuat bahwa apa yang diutarakan oleh Abu Janda, kemudian Permadi Arya, ini sebenarnya adalah ya faktor kesengajaan gitu ya, faktor kesengajaan mereka ya. Kita nggak tahu apakah ada muatan politis ya atau kepentingan kelompok tertentu, tapi yang pasti dampaknya jelas ya kan, dampaknya jelas, terbukti beberapa pihak terprovokasi. Betul. Ya kan, yang akhirnya kemudian melaporkan Pak JK kan gitu. Nah ini kan kalau dibiarkan ini akan berdampak sangat negatif buat keutuhan bangsa kita. Betul. Sekali lagi nggak mungkin Pak JK punya pemikiran sempit ya kan, nggak mungkin Pak JK punya pemikiran untuk memecah belah bangsa. Orang beliau adalah tokoh perdamaian kan gitu. Nah makanya kami kesini untuk menempuh jalur hukum ya kan, dan kami percaya institusi kepolisian akan menindak tegas Abu Janda, kemudian Grace Natali dan Ade Armando. Ini nggak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan akan, terutama yang kita khawatirkan adalah masyarakat yang Indonesia ini kan luas ya, jadi jangan sampai mereka yang jauh di sana gitu kan, itu gampang sekali terprovokasi. Nah, padahal kita sudah selesai, kata teman kita tadi, Indonesia sudah selesai dengan yang masalah seperti itu, ya masalah konflik. Nah, ini kami representasi dari Ormas ya, dari OKP Islam ke sini untuk menempuh jalur hukum. Kita percaya bahwa polisi ya, Polri bisa menindak tegas Abu Janda, Permadi Arya dan Grace Natali. Jangan bikin masyarakat kecewa, gitu ya. Ya, cukup. Ya, kemarin kan juga dia di salah satu stasiun
bahwa dia juga ngambil konten itu dari seseorang, bukan dia langsung mengupload dan menafsirkan. Ya itu pengakuan dia. Tapi ketika dia ditanya dari siapa, dia tidak berani menyampaikan kan? Betul. Kan gitu. Dan dia tidak menampilkan sumbernya. Betul. Kan gitu. Ujuk-ujuk kemudian itu diposting oleh dia dan dia membuat pernyataan yang itu memframing bahwa Pak JK ini punya pandangan yang sempit tentang agama. Ya, makanya teman-teman mungkin coba lihat deh videonya Cokro TV kalau udah nonton, biar tahu maksudnya seperti apa cara dia memframing potongan video yang telah dipotong dan ditayangkan sama dia dengan narasi-narasi yang dibawa sama dia itu untuk seakan-akan Pak JK itu punya konflik internal dengan agama Kristen gitu. Padahal sebelumnya memang Pak JK itu menyelesaikan banyak masalah tentang kerukunan beragama. Tambah lagi juga di situ ada mereka yang memframing Pak JK itu salah satu orang yang mendorong terjadinya pembakaran gereja. Itu juga ada pernyataan itu di Cokro TV. Itu yang jadi masalah gitu loh. Kenapa sebegitunya mau memframing Pak JK? Apakah ini ada order atau apakah ini menjadi suatu pengalihan isu yang kita belum tahu? Iya. Makanya kita serahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Betul. Karena negara kita negara hukum. Betul. Kan bukan negara ajak-adul. Bang, ini kan korbannya dalam tanda kutip kan JK sendiri kan. Harusnya kan dia. Iya dong. Ini korbannya justru di sini masyarakat Indonesia, Mas. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang cinta akan kerukunan beragama. Ini korbannya. Kenapa? Karena mereka juga merasakan kalau ini menjadi framing yang akan terus bergulir, ini bahaya buat Indonesia sendiri. Bukan cerita Pak JK-nya kita, tapi cerita ini konflik yang akan muncul yang lagi digoreng. Jangan sampai ini menjadi konflik baru gitu loh. Ini ada indikasi arahnya ke sana gitu loh. Membuat suasana menjadi agak panas, gaduh. gitu. Jadi gaduh. Iya. Tapi kalau untuk JK-nya soan nggak sih Pak untuk memperdayakan untuk melaporkan Ya mereka dong yang harusnya soal ke Pak JK, bukan Pak JK. Enggak, tapi kan Bapak kan melaporkan Ade Dornado. Ini kan poinnya itu. Oh enggak, kalau kita memang pemuda Alirsat itu atas dasar keresahan. Iya. Ya, Masyarakat. Kesadaran kita bahwa masyarakat ini harus utuh ya. Masyarakat ini harus tercerahkan, masyarakat ini harus bersatu di tengah kebinekaan. Jangan mudah terprovokasi, dan apa yang dilakukan oleh Permadi Arya, Abu Janda, Ade Armando dan kawan-kawannya itu adalah ya mereka sebenarnya bukan orang bodoh kok, kan gitu ya kan. Kalau mereka jujur melihat secara utuh video ceramahnya Pak JK, yakin mereka harusnya mengambil keputusan bahwa tapi karena kita nggak tahu niatnya jahat atau bagaimana, sehingga mereka justru sangat rasanya gembira sekali ketika kalau pernyataannya Ade Armando kan bukan dia yang melakukan pengeditan. Ya kan, tapi sepertinya dia bahagia sekali dengan editan itu kan. Nah ini kan ada apa, berarti memang ada ya, kalau kita menduga ya memang ingin memecah belah umat kan gitu. Nah, yang dikenakan pasalnya pasal apa? Tadi sudah disampaikan sama juru bicara kami ya. Nanti silahkan dilihat kembali di media yang tadi meliput ya, Mas. Oke. Lagi Bang, upaya-upaya apa sih Bang untuk meredam ini kan abang dari wilayah-wilayah kan banyak yang rusak juga kan. Upaya apa yang dilakukan dari pimpinan pusat untuk meredam agar kalau pemuda Alirsat jelas kami di sini melakukan upaya itu menenangkan dulu dari setiap cabang yang kami miliki. Yang pertama itu, dan kita membuktikan bahwa kita melakukan pelaporan ini adalah salah satu upaya untuk menenangkan semua pihak atas dasar keresahan. Semoga harapannya dari Polri sendiri ya kan bisa menindak tegas dan bisa mempercepat untuk menyelesaikan masalah ini yang notabene kita tahu kerukunan umat beragama juga masuk di dalam astacitanya Pak Presiden. Jadi harapannya jangan sampai mengganggu astacitanya Pak Presiden dalam hal ini. Iya. Saya kira jelas ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bang. Ya, partai-partai PSI kader-kadernya banyak yang memunculkan reaksi soal dan bahkan membahas soal isu-isu agama dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini apakah nanti diperiksa atau tidak? Wallahu alam begitu. Saya yakin mereka aman-aman aja. Kalau Prabowo ya tidak bertindak begitu kan, atau tidak tahu dengan soal ini, ya saya yakin bahwa
hukum yang ada di Indonesia saat ini ya hanya itu aja mereka begitu. Dari awal hukum korupsi ditangkap. Tapi kan pada akhirnya kok sudah seperti ini, wah bisa saja begitu kan menjadi cikal bakal kemunduran hukum yang ada di era Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kita lihat saja nangkap Sylvester sudah tidak berani, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan termol begitu, dia tidak berani. Misalnya begitu ya. Semoga saja ini diproses. Kenapa? Karena kita tahu bahwa negara kita negara demokrasi ya. Dan bahkan hukum di era Presiden Prabowo Subianto, saya masih meyakini betul, masih ada harapan betul kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.